Selamat datang para peserta dan juga narasumber seminar online. Saya Andromeda Mercury, presenter TV1, ingin mengenalkan kepada Anda semua, host yang akan memandu seminar online ini ialah seorang penyuluh perikanan muda yang fenomenal di Nusantara. Marilah kita sambut dengan antusias dan meriah. Inilah Triana Mareta. Terima kasih Bung Andro. Selamat datang para narasumber dan peserta webinar Kiat Sukses Penyuluh Perikanan Menyongsong Era New Normal. Sebelum saya memulai acara, apakah suara saya cukup jelas? Silahkan lambaikan ke kameranya ya. Jika cukup jelas, tolong lambaikan ke kamera. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Saya doakan yang melambaikan tangan ke kamera cepat naik pangkat dan jabatan. Amin. Acara webinar kita dari info panitia pelaksana sekitar ada 1080 peserta. Peserta dari BRBAP 3 Maros tolong diangkat tangan. Dari Maros ya. Wow, banyak. Dari Gondol, Satmingkal Gondol silakan angkat tangan. Waduh, lumayan banyak ya teman-teman. Dari BRPPU Palembang, angkat tangan. Wow, luar biasa. Nomor 3. Kemudian BPP Banyuwangi ya teman. Dari Banyuwangi. Ya, ada juga perwakilannya. Dari Satmingkal Tegal. Oke. Dari Medan. Ambon. Dan terakhir, Bitung. Oke, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke. Dan perlu diketahui juga ada peserta dari Australia, teman-teman, salah satunya. Jadi tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi kita juga antar benua. Peserta kita ada yang dari Australia, satu. Sebelum kita memulai acara, sejenak kita kosongkan gelas pikiran kita ya teman-teman. Pulang kerja membawa ikan salai habis dimakan. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Ikan sepat ikan nila, setelah dipancing dibawa pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh Perikanan Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati SPI MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPD IPKANI anggota Komisi 6 DPR RI, Dr. Insinyur Haji E. Herman Hoirun MSI, Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Bapak Andi Indrajaya Asad SPI MSC, peneliti ahli utama dan tim penilai angka kredit Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Maros, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Ahmad Mustafa MP, Dokter Spesialis THT di RSUD Salawengang Maros, Dr. Kairudin SH SPTH TKL, Penyuluh Perikanan Madya Satmingkal Balai Pelatihan Penyuluh Perikanan Banyuwangi, Bapak Farul Razi SST MPI, Ketua DPD IPKANI Sulsel Ibu Haja Marwah Nompo SPI MSI, dan yang kami banggakan, para peserta webinar online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada webinar online Kiat Sukses Penyuluh Perikanan Menyongsong Era New Normal. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber webinar online. Saya Triana Mareta, merasa sangat bangga saya berasal dari Pulau Sumatera diberikan amanah sebagai host di Sulawesi Selatan untuk memandu acara 2 jam ke depan. Dan yang membuat saya takjub, para narasumber dan peserta webinar kali ini semuanya luar biasa hebat. Maka dari itu izinkanlah saya selaku host akan memandu acara webinar online pada pagi ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah mensupport acara webinar online, kepada seluruh pengurus DPD IPKANI Sulawesi Selatan, tim media komunikasi penyuluh perikanan, dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Maros. Semoga semuanya dapat dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada seluruh peserta agar untuk ikut menyanyi. Marilah kita sambut dengan antusias kata sambutan dari Ketua DPD IPKANI Sulawesi Selatan, Ibu Haja Marwa Nompo, SPI MSI. Kepada Ibu kami persilakan waktu 10 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera dan semangat pagi. Semangat pagi. Kami hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan BR SDMKP, Ibu Dr. Lili Apria Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Bapak Andi Indra Jaya Asap, SPI MSI, dan yang kami hormati Ketua Umum DPP IPKANI Bapak Dr. Herman Heru, yang kami hormati Bapak para narasumber dan rekan-rekan penyuluh perikanan peserta webinar nasional yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami DPP IPKANI Sulawesi Selatan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyelenggarakan kegiatan webinar nasional atau seminar online kian. Jadi sudah sepantasnya kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Webinar nasional atau seminar online ini kami laksanakan sebagai pelaksanaan dari program kerja kami
dan sebagai upaya mempersiapkan para penyuluh perikanan dalam menyusun era new normal, di mana pada masa ini ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita laksanakan sebagai upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan wabah COVID-19. Dan di satu sisi, sebagai ASN, penyuluh perikanan harus terus bekerja, baik di kantor maupun di lapangan, dalam mendampingi ini tidak mengenal lelah para penyuluh Nusantara. Bapak Ibu narasumber dan peserta yang kami hormati, webinar yang kami laksanakan sumber dananya dari Kas DPD IPKANI Sulsel dan dari dukungan pendukung kegiatan. Dan sebelumnya saya laporkan jumlah peserta yang hadir atau yang mendaftar 1.090 orang. Nah, ini ada tadi informasi bahwa ada 1 orang dari Australia. Kemudian ada beberapa instansi yang ikut juga pada kegiatan ini. Kemudian saya juga laporkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ada 2 kabupaten yang kena bencana banjir, yaitu Kabupaten Jeneponto dengan Kabupaten Endrekang. Kemudian ada 1 kabupaten yang di Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango. Saya harapkan kepada kita semua memberikan doa agar bencana ini bisa berakhir. Amin. Oleh karena itu, kami atas nama Ketua dan Pengurus DPP IPKANI Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan acara ini. Terkhusus kepada Ibu Kapus dan Kepala Bapak BRPB Tiga Maros. Salam hormat dan ucapan terima kasih kami atas kehadiran dan perhatiannya kepada kami penyuluh perikanan dalam memberikan sambutan dan semangat serta motivasi kepada kami penyuluh perikanan sebagai bekal dalam melaksanakan kewajiban kami. Izinkan kami untuk memberi pantun, yaitu seekor hiu di tepi pantai indah di tepi losari. Ketika webinar jangan santai, siapa yang santai tidak dapat nilai. Terakhir kami ucapkan selamat mengikuti webinar nasional Kiat Sukses Penyuluh Perikanan Menyusun Normal. Semoga berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Marwan Nompo. Semoga teman-teman yang kena musibah dapat diberikan ketabahan dan semoga Allah akan menggantikannya dengan yang lebih lagi ya. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Bapak Andi Indrajaya Asad SPI MSc. Waktu kami serahkan kepada Bapak selama 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada forum kali ini. Selanjutnya, mohon izin yang kami muliakan Ibu Kapus Latlu, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan, Ibu Dr. Lili Aprilia Priwati. Selamat pagi, Bu. Semoga Ibu sehat dan terima kasih telah bersedia hadir pada pertemuan ini. Kemudian yang kedua, selamat dan yang kami muliakan Bapak Dr. Herman Heron selaku Ketua DPP IPKANI Pusat. Kemudian Ibu Marwa Nompo, beliau ini Ketua DPD IPKANI Sulawesi Selatan yang sangat aktif dan memang selalu bersama-sama balai beserta teman-teman DPD IPKANI di Sulsel. Salam hormat buat para rekan-rekan penyuluh di seluruh Indonesia. Alhamdulillah dengan wabah ini kita malah mendapatkan suatu kesempatan untuk bertemu melalui media ini. Mohon izin Bapak Ibu secara singkat saja saya ingin izin Bu Kapus, saya ingin menyampaikan beberapa pointer saja meneruskan apa yang telah kami dapatkan juga dari Bapak Kepala Badan. Jadi ada bahan paparan yang disampaikan seperti ini. Jadi next-nya Mas, tidak muncul. Next. Jadi pada forum kali ini sebagai informasi host berada di Banyuwangi Pak ya, Palembang. Host di Palembang. Terima kasih Ibu Triana. Apa kabar Ibu? Aku wong kita Galo juga. Alhamdulillah, baik Bapak. Ya, baik Pak ya. Siap. Oh, ya. Next Mas. Jadi mohon izin menyampaikan Bapak Ibu penyuluh sekalian, di era new normal ini sebenarnya kalau kita pahami adalah era new teknologi informasi, di mana kita berada pada eranya berkomunikasi lewat teknologi. Jadi informasi yang harus kita terima adalah harus valid dan bersumber dari yang resmi. Oleh karena itu Bapak Ibu penyuluh, mohon izin, termasuk kami juga, agar sering mengupdate informasi Pak, khususnya mengenai kondisi pandemi COVID, protokol kesehatan dan kebijakan di kabupaten kota, karena ini berbeda-beda. Sehingga dengan demikian, kita untuk sukses di new normal ini, kita harus pahami dulu kebijakan-kebijakan yang ada ini. Kita harus membaca, ya Bapak Ibu ya. Contohnya, next. Contohnya seperti di websitenya covid19.go.id. Ini penting Bu, kita tahu sama-sama. Jangan buka-buka lapak Pak, jangan buka Tokopedia, itu untuk belanja. Tapi kita buka COVID-19 ini untuk mendapatkan informasi terkini. Selain itu mohon izin nanti dipahami juga aturan Kemenkes RI tentang panduan untuk di kantor, surat edaran Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, dan surat edaran Kepala Badan kita. Itu sudah sangat rinci, apalagi Bapak Kepala Badan beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan arahan kepada teman-teman Bapak Ibu penyuluh sekalian. Next. Kemudian juga mohon izin menyampaikan hal inti dari new normal ini menurut telahan kami, bahwa kita harus memperkuat kondisi spiritual, integritas dan imunitas kita. Jadi pada zaman sekarang ini Pak, Bapak Ibu, ini kita perlu membangun kesadaran spiritual. Coba kita pikirkan dalam 3 bulan terakhir ini Pak. Ini baru corona yang hadir di dunia Pak. Baru corona yang outbreak, yang berkembang pesat di dunia. Next. Coba kalau kita bayangkan yang banyak yang berkembang itu gajah atau kingkong. Bagaimana kira-kira dunia ini? Jadi kita harus banyak bersyukur bahwa makhluk yang ditetapkan oleh Allah yang kecil itu, kita sudah pontang-panting bagaimana dengan kalau Allah turunkan lebih besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus banyak berpikir, merenung, berkontemplasi, dan lebih ujung-ujungnya lagi kita bertobat saja, bagaimana kita menyadari bahwa hanya kekuatan dari pertolongan Allah saja, kita bisa selamat di era sekarang ini. Itulah kiat sukses menurut kami. Next. Kemudian juga kesadaran spiritual ini akan membawa kita untuk memperkuat integritas. Karena sekarang Bapak Ibu, komitmen kerja itu berasal dari individu masing-masing. Next. Kita lihat sekarang eranya work from office, work from home. Ini sebenarnya tidak ada masalah, sama saja sebenarnya. Yang penting kita mengaku bahwa kita sadar, kita diawasi oleh Tuhan kita harus membangun komitmen kerja sehingga kita mau kerja di rumah, kerja di kantor, kerja dimanapun, kita harus beraktivitas. Jadi semuanya aman, ya termasuk kata Bang Rabo di slide kita ini aman bro. Jadi kita harus menunjukkan komitmen kita Pak. Termasuk juga berintegritas di era new normal ini adalah kita taati kebijakan pemerintah. Kita doakan para pemimpin kita untuk menghadapi krisis ini Pak, karena tidak mudah di zaman sekarang ini untuk mengambil kebijakan. Harus betul-betul hati-hati. Salah satunya mohon izin Bapak Ibu penyuluh, kita semua mengingatkan diri saya agar kita kurang
jangan terlalu banyak berkomentar lah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, karena kita memang bukan politikus, kita adalah penyuluh perikanan. Next. Selanjutnya, pada akhirnya kesadaran tadi, kesadaran spiritual, kesadaran integritas akan membawa kita pada kekuatan imunitas. Jadi akan menumbuhkan kekebalan tubuh, sehat jiwa raganya, sehingga memang aspek kesehatan itu menurut WHO meliputi aspek juga aspek spiritual. Sehingga dengan demikian kaitannya tadi untuk kiat sukses di era sekarang adalah kita mulai dari aspek spiritual kita. Nanti juga aspek teknis akan banyak dibahas oleh para narasumber selanjutnya. Next. Nah, ini salah satu contoh beberapa untuk menggerakkan di era new normal ini kegiatan-kegiatan penyuluh perikanan DPD IPKANI Sulsel yang bekerja sama dengan Satmikal Maros, beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan bersama-sama. Ini juga untuk membangun kesetiakawanan sosial. Jadi ada program-program selama ini dan masih berjalan sampai saat ini, bagaimana kita membantu pelaku usaha, pelaku utama dalam memasarkan produknya di tengah era pandemik ini. Next. Jadi itu semua adalah kiat sukses menurut pandangan kami, sehingga kita berpandangan bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan wabah ini, tapi kita yakin dengan keberkahan dari kesetiakawanan yang kita bangun itu akan ada keberkahan sehingga menjadi asbab hilangnya wabah ini, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar, sebagai prinsip-prinsip dasar bagaimana untuk kita bisa sukses sama-sama Pak ya, sukses sama-sama di tengah pandemik ini. Terlebih lagi pada Bapak Ibu penyuluh, khususnya di Satmikal Maros, bahwa dinamika organisasi saat ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu, dinamika organisasi sangat luar biasa, saya ulangi. Oleh karena itu, kami setelah berkomitmen dengan DPD IPKANI, apapun organisasi di Balai Maros, DPD IPKANI adalah mitra kami. Jadi ini akan terus kita akan bersama-sama penyuluh perikanan dalam rangka untuk mencapai maslahat yang lebih besar kepada masyarakat. Demikian sekedar opening speech ya, pembukaan dari kami selaku Satmikal di Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyeluruhan Perikanan. Mohon maaf Ibu Kapus, selanjutnya mohon izin dan mohon perkenan Ibu Kapus dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus mungkin pembukaan pada kesempatan yang baik hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara saya di Palembang, Ibu Triana. Silahkan Ibu Triana. Terima kasih Kepala Bapak Balai. Bapak, kalau kangen pempek, saya berhubung karena PSBB Pak, mungkin nanti basi pempeknya dikirim ke sana, bisa minta tolong sama Bang Andi nanti dibuatin aja. Bang Andi udah pintar itu bikin pempek itu. Ya, makasih Bu Triana. Baiklah, marilah kita sambut dengan antusias keynote speaker kita kali ini, sekaligus membuka acara webinar kita. Beliau adalah seorang ibu yang memiliki penjuluh Arbanda terbanyak, cantik, energik, baik hati, dan ramah. Mari kita sambut Ibu Dr. Lili Aprilia Pregiwati SPI MSI. Waktu 20 menit kami serahkan kepada Ibu sepenuhnya. Close-nya. Terima kasih Mbak Triana. Waduh, sanjungannya banyak banget. Insya Allah saya bisa memberikan yang sangat bermanfaat atau bisa mendukung sepenuhnya tentang penyuluhan Indonesia, penyuluhan perikanan Indonesia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Marwah Manopo, Ibu Hajah Marwah Nompo, SPI MSI, Ketua DPD IPKANI Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Balai Riset atau Kepala BRPBAP 3 Maros, dan yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para undangan di dalam pertemuan ini, dan juga yang saya sayangi dan sangat saya banggakan para penyuluh perikanan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang dan merasa bangga dan memberikan apresiasi atas acara pada hari ini. Memang Mas Bambang menghubungi saya untuk meminta mengadakan acara ini, jadi memang saya pikir peran DPD
ini menjadi sangat penting untuk mendukung atau mensejajarkan dengan masukan ke depan terkait dengan kebijakan penyuluhan perikanan. Yang saya hormati juga Bapak Herman Hoeron, yang sudah lama saya tidak bertemu dengan beliau, atau sekiranya ada yang mewakili. Dan juga tadi saya dengar ada yang datang dari Australia. Apakah dia seorang penyuluh perikanan atau hanya pemerhati saja? Tidak apa. Mari sama-sama kita berdiskusi untuk kita memperbincangkan bagaimana penyuluh perikanan menyongsong era normal. Saudara-saudara sekalian, barangkali dari saya mungkin karena sebagian besar yang hadir di dalam pertemuan ini juga adalah para penyuluh, jadi mungkin kita akan menyamakan persepsi. Saya akan menyampaikan hal-hal yang saya pikir, saya berharap kita semua para penyuluh memiliki pemahaman sama dengan apa-apa yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab dari penyuluh untuk bekerja, untuk menjadi seorang penyuluh perikanan yang baik, yang tentunya sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Barangkali untuk mendukung saya berbicara, saya mohon izin untuk adanya paparan saya. Dari host, apakah ada materi yang bisa dibantu saya untuk dipaparkan? Tidak, Bu, silakan saja, Bu. Mohon maaf, tadi kita nggak sempat coba ya, ternyata di sini saya ada kesulitan untuk menaikkan. Pusat pelatihan ada 2, ini yang mana ya? Pusat pelatihan yang warnanya kuning, Mas. Oke, sudah. Oke, silakan Mbak Priska, dinaikkan Mbak Priska. Baik, jadi saya mengajak kepada para penyuluh perikanan dimanapun berada. Jadi sebaiknya memang kita harus berangkat dari apa yang harus kita pahami semenjak awal terkait dengan apa yang menjadi target dan sasaran dari pemerintah saat ini. Tadi Mas Indra sudah menyampaikan bahwa memang kita tidak perlu ikut banyak artinya memberikan atau intervensi terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak perlu kita perbincangkan. Namun demikian tentu sebagai pegawai pemerintah ataupun semua kita ini harus bersama untuk mengawal masyarakat, tentunya berangkat berpikirnya itu harus sama. Bahwa per tanggal 5 Juni, terima kasih Mbak Priska, biarkan dulu seperti itu, nanti saya akan meminta Anda untuk menggerakkan. Jadi Indonesia memasuki babak baru dalam menghadapi wabah COVID-19. Jadi terhitung 5 Juni 2020, aparatur sipil negara akan menjalankan sistem kerja di era normal baru atau yang disebut sebagai new normal, gitu ya. Dan siapa itu Indonesia? Indonesia ini adalah kita dan bagian dari pemerintah. Kita bagian dari ASN. Walaupun teman-teman di antara penyuluh ini belum seluruhnya berstatus PNS, tetapi tugas dan tanggung jawabnya juga adalah sama sebagai bagian dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak membedakan apakah itu penyuluh PNS ataukah itu penyuluh perikanan bantu. Nah, untuk itu dalam tatanan normal baru bagi ASN ya, sebagaimana tadi Mas Indra sampaikan, jadi teman-teman juga harus mendalami Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 tahun 2020. Ini benar-benar harus didalami bagaimana tatanan normal baru tersebut yang kemudian diturunkan oleh SE Bapak Menteri dan lebih khusus lagi diturunkan dalam SE Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan yang di sana memang mengatur bagaimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan itu dilakukan. Nah, namun demikian dalam situasi yang seperti sekarang ini, gitu ya, tentu benar-benar teman-teman harus
bisa memastikan bahwa apa-apa yang nanti akan dikerjakan itu benar-benar bisa disiapkan dengan baik, gitu ya. Jadi setelah 3 bulan terakhir kita bekerja di rumah, gitu ya, sekarang sudah saatnya kita move on. Walaupun saya tahu pertanggal 1 April saya mengirimkan surat kepada teman-teman terkait dengan himbauan untuk WFA, tapi luar biasa kepada teman-teman sudah memberikan dedikasi, sudah menunjukkan bagaimana teman-teman bekerja terus di lapangan, mix dengan kita melakukan pendekatan secara digital, gitu ya. Jadi sudah saatnya kita move on, dan untuk itu marilah kita sama-sama menyongsong era new normal ini dengan tatanan yang baru. Baik, kita mulai dengan paparan yang saya sampaikan. Jadi sebagaimana tadi yang di awal saya sampaikan, kita harus mempunyai persepsi yang sama. Saya akan secara cepat aja, di sini ada 56 slide, tapi ini tidak akan memakan waktu lama. Jadi lanjut, Mbak. Giat dan kontribusi penyuluh perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Namun sebelumnya, ini juga saya merasa sedih sekali karena 2 orang lagi dari tim kita, saudara kita, Saudara Radimin dan Saudari Ika Dwi Kartika Ningtyas telah gugur di dalam rangka melaksanakan tugas. Marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya dapat memberikan tempat yang setinggi-tingginya kepada mereka supaya husnul khotimah dan juga apa yang sudah mereka lakukan selama ini menjadi pahala dan kebaikan untuknya. Amin. Dan saya juga minta kepada para penyuluh perikanan belajar dari apa yang sudah terjadi, jadi mohon keselamatan ini menjadi hal yang utama untuk selalu berhati-hati dalam bekerja, selalu berhitung untuk sebelum kita melangkah. Lanjutkan. Nah, jadi kita mulai, lanjut saja. Outline tidak perlu, lanjut saja. Jadi kita berpikir dulu dari awal. Jadi teman-teman penyuluh, kita harus paham, ini mungkin sesuatu yang sudah berulang saya sampaikan, tapi teman-teman harus tahu bagaimana pijakan sebenarnya daripada kebijakan pembangunan kelautan perikanan 2020-2024 yang diterjemahkan dari sambutan Bapak Presiden pada waktu beliau dilantik. Jadi kita harus tahu walaupun kita berada di ujung sekali, tetapi di atasnya apa sebenarnya yang kita usung ini harus bisa dipahami, gitu ya. Jadi memang unsur yang utama itulah adalah SDM dan inovasi riset. Gitu. Tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan atau tidak mengetahui apa yang dilakukan dalam kaitan strategi perikanan budidaya, apa yang dilakukan oleh perikanan tangkap, apa yang dilakukan dalam membangun industri kelautan dan perikanan, dan juga apa yang dilakukan oleh dari kebijakan pembangunan kelautan perikanan yang lainnya, saya kira ini menjadi tidak lengkap. Jadi tidak hanya fokus langsung, oh saya hanya ngerjakan ini saja, tidak. Jadi mohon setelah nanti seminar ini selesai, teman-teman mulai mendalami lagi untuk membaca, mengetahui sebenarnya apakah langkah yang sudah saya lakukan itu sudah tepat atau tidak. Lanjutkan. Ya. Jadi ini program prioritas 2020-2024 dari KKP, ini juga teman-teman harus memahami, kita ada di sumber daya manusianya, tapi kita harus tahu bagaimana penyederhanaan birokrasi, perizinan di KKP itu dilakukan, bagaimana infrastruktur yang dibangun itu disiapkan, kemudian juga terkait dengan industri kelautan dan perikanan yang hubungannya adalah dengan bagaimana distribusi daripada produksi itu dilakukan, dan juga yang gak penting adalah selalu mengupdate regulasi-regulasi yang ada di KKP. Jadi saya pikir walaupun saya hanya punya 18 grup yang saya bagi 9 untuk koordinator para penyuluh PNS dan juga koordinator para penyuluh PPB kalau mau dibilang demikian. Jadi saya mohon menghimbau karena memang ruang atau kapasitas kita bertemu itu sangat terbatas. Jadi apa yang saya share ataupun tim saya share melalui itu bisa di-share kepada seluruh jajaran penyuluh perikanan di setiap kabupaten kota. Demikian. Lanjutkan. Jadi ini teman-teman harus bisa memahami tidak yang tidak tahu terkait dengan semua yang memang dikerjakan di KKP. Lanjut, makanya kami juga selalu intens untuk mengadakan Vkon, memberitahukan updating informasi. Oke, sebelumnya Mas, ini juga terkait dengan apa yang memang menjadi satu pemahaman. Naik lagi, satu.
Ya, oke. Nah, berbicara tentang sistem penyuluhan perikanan, ini juga saya kira memang tidak bisa berdiri sendiri hanya ketenagaan atau hanya penyuluhnya saja. Tetapi tentu setelah penyuluhnya ada, kita akan berpikir bagaimana penyelenggaraan penyuluhan itu akan dilakukan. Setelah penyelenggaraan ini berjalan gitu ya, tapi juga tidak mungkin kalau berjalan tidak ada pembiayaan gitu ya. Pembiayaan juga pun tidak ada, ataupun tidak didukung dengan sarana prasarana, ini juga tidak akan berjalan. Dan yang lebih penting lagi, kalau SDM-nya sudah ada, penyelenggaraannya sudah berjalan, yang didukung dengan pembiayaan dan juga sarpras yang ada. Tapi kalau pembinaan dan pengawasan ini tidak berjalan dengan baik, ini tentunya juga sistem penyuluhan perikanan kita belum menjadi sebagaimana yang kita harus lakukan, belum completed. Nah, jadi ke depan saya akan menoto satu evaluasi yang lebih menyeluruh, bagaimana sebenarnya penyelenggaraan ini berjalan, penyuluhan perikanan ini berjalan. Saya akan lebih intens untuk berkomunikasi dengan para penyuluh melalui perangkat evaluasi yang akan saya siapkan, yang saya akan mohon bantuan untuk kita berkolaborasi. Dan upaya melalui penyuluh, ini mudah-mudahan juga semakin bisa kami sempurnakan, sehingga apa-apa yang menjadi hal yang ingin kami tanyakan dan mendapatkan input dari penyuluh, sehingga dalam perjalanannya ada kekurangan dan ada hal yang diperlukan, itu bisa segera kita berikan. Terlepas dari keterbatasan saat ini, ekonomi sedang sulit, mungkin pembiayaan ataupun sarana dan prasarana masih sangat terbatas, namun tentunya pemerintah harus tetap mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Silakan lanjut. Nah, berbicara tentang penyelenggaraan pun para penyuluh perikanan yang berada di bawah Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dibina melalui Pusat Pelatihan dan Pengembangan Perikanan, tentu juga tidak langsung bisa menghandling sendiri. Untuk itu kami membagi untuk administrasi melalui Balai Riset 4 dan 5 Balai Pelatihan untuk menjadi satuan administrasi pangkal. Jadi hierarkis ataupun hierarki yang kita bangun dari atas ke bawah ini saya harapkan juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau hanya Puslatlu sajanya yang aktif, tetapi di Satminkal juga tidak aktif, ada gap yang mungkin komunikasi yang tidak berjalan lancar. Saya harapkan tidak demikian. Nah, tentu apa yang memang kita harapkan untuk ada feedback dari bawah ke atas ini tidak akan berjalan dengan lancar. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari para penyuluh di lapangan apapun yang terjadi gitu ya. Dan sebagaimana juga yang kemarin Bapak Kepala Badan sudah bertemu dengan teman-teman semua. Jadi teman-teman di lapangan itu bukan hanya sekedar sebagai pendamping, tapi juga diminta sebagai penghubung gitu ya. Nah, ini yang nanti kita lihat kepada slide berikutnya. Dan juga selain di KKP sendiri ada Badan Riset, ada Pusat Pelatihan, ada Satminkal, dan baik itu riset dan juga pelatihan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kolaborasi kami dengan Dinas Perikanan dan Kelautan ya, atau dinas yang terkaitnya yang memang bermitra dengan kita gitu ya. Karena kalau tidak kita akan tidak bisa bergerak gitu ya. Memang saat ini kami harus akui teman-teman semua, kendala yang ada adalah bahwa Undang-Undang 23 tahun 2015 itu mengatakan bahwa kewenangan untuk penyuluhan saat ini memang berada di pusat. Namun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, jadi sebenarnya kami ingin mengajak ataupun ingin kepada dinas kota dan kabupaten ini juga bisa sama-sama tapi saya kira juga sudah berjalan karena saya tahu beberapa fasilitas untuk para penyuluh perikanan bergerak seperti motor ataupun yang lainnya sudah disiapkan. Tapi ke depan barangkali kita bisa lebih meningkatkan apa-apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman ini bisa berlangsung dengan baik. Dan selain dari KKP sendiri, sebenarnya untuk urusan penyuluhan, ini kita sebenarnya tidak sendiri. Ada penyuluhan pertanian dan juga ada penyuluhan kehutanan gitu ya. Jadi kemarin dari Kemenko PMK, tempatnya PMK ya, itu mengajak kita untuk sama-sama sebenarnya di lapangan itu untuk bergerak. Karena saat ini misalnya terkait dengan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat, ini ternyata tidak bisa hanya bicara siapa yang menjadi binaan dari penyuluh perikanan saja, siapa yang jadi binaan penyuluh dari pertanian saja atau yang lainnya, karena semua cross gitu ya, supaya juga data yang diberikan kepada Kementerian Sosial itu menjadi clear, tidak ada yang memanfaatkan dalam situasi saat ini dan
juga verifikasi itu dapat berjalan dengan lancar, karena memang Bapak Presiden mengatakan adanya hambatan di lapangan terkait dengan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya berharap juga teman-teman penyuluh untuk tetap willingness di dalam perjalanan nanti pasti akan banyak hal yang memang dimohonkan pada para penyuluh untuk mengikuti apa yang menjadi hal-hal yang dalam rangka supaya orang-orang yang dibina itu memang bisa diberikan satu fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan. Lanjutkan. Silakan, Mas Andi. Oke, ini sebaran Satmika, saya nggak usah. Lanjut lagi. Ini teman-teman juga sudah tahu. Nah, saya mohon dengan sangat untuk Satminkal, stop di sini. Satminkal di dalam pembinaan kepada para penyuluh perikanan ini juga intens, baik itu yang PNS dalam kaitan untuk angka kredit. Kami jadi dari pusat pelatihan juga sudah memfasilitasi adanya edupak, mohon ini bisa dimanfaatkan. Dan saya men-challenge untuk periode kedua penilaian angka edupak ini, saya mohon sudah menggunakan e-penyuluh. Jadi, tidak ada lagi yang tidak menggunakan, kalaupun ada kesulitan, silakan berkonsultasi dengan Satminkalnya, atau silakan untuk saling membantu di antara pada penyuluh, gitu ya. Nah, sedangkan untuk penyuluh perikanan bantu, nah saya kira untuk bisa tetap aktif memberikan laporannya, karena saya mendapat laporan dari khususnya BP3 Ambon, saya juga mohon maaf, seringkali misalnya terkait dengan mungkin tukin yang terlambat, tapi ini lebih kepada bagaimana teman-teman di Satminkal yang sama bisa meng-encourage sesama temannya untuk bisa memberikan laporan tepat waktu agar semua bisa berjalan bersama sehingga pengajuan terkait dengan tukin tidak terlambat lagi, jadi teman-teman juga mendapatkan haknya. Jadi saya pikir ini juga kita harus bersama-sama untuk kolaborasi, tidak bisa dari kami sendiri, tapi juga kami ingin dari teman-teman penyuluh juga menyampaikan apa yang dilakukan di lapangan. Sebagaimana tadi Bapak Kepala Badan sampaikan bahwa penyuluh perikanan itu tidak hanya sebagai pendamping. Saya kira 3 pilar yang harus dipahami oleh para penyuluh perikanan begitu memutuskan untuk menjadi penyuluh, jadi untuk bisa menjadi sinar, untuk bisa menjadi orang yang tempat bertanya kepada para pelaku ya. Jadi saya mohon ini juga benar-benar bagaimana mempersiapkan diri sebagai agen perubahan, mempersiapkan diri sebagai agen pemberdayaan. Tetapi kalau pilar ini tergambar hanya seperti ini dan tidak dipahami, saya berpikir juga tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Jadi untuk itu memang saya berharap kepada teman-teman penyuluh bahwa sebelum pergi ke lapangan, bekali diri Anda, pahami diri Anda tahu apa yang harus kalian lakukan, tahu apa yang harus kalian kerjakan. Jadi untuk itu, pembekalan memang diri itu menjadi sangat penting. Nah, jadi selain menjadi pendamping, tentunya menjadi penghubung, menghubungkan antara kebutuhan yang satu dengan yang lainnya, antara yang menjual yang satu dengan yang lainnya. Nah, saya kira ke depan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Lanjutkan. Oke, tugas penyuluh sebenarnya sudah kami sampaikan. Jadi ini teman-teman mungkin tahu apa yang menjadi target-target. Ada juga memang yang penyuluh menyampaikan bahwa Ibu saat ini itu situasinya sedang pandemi COVID. Bagaimana kalau misalnya untuk target penumbuhan kelompok itu kami dikurangi, gitu ya. Jadi kita ini tidak bicara yang sesuatu yang bisa diubah-ubah setiap waktu, tidak. Tapi kita sudah punya janji, kita sudah bertarget, ini harus kita lakukan. Dan tentu saja, tapi tidak serta-merta juga kami tidak melihat atau mempertimbangkan. Karena setelah kami lihat di semua Satminkal, tapi nampaknya tidak semua juga mengalami hal yang sama. Banyak Satminkal malah yang memang berhasil menumbuhkan kelompok dengan cara atau situasi yang sekarang ini. Jadi saya mohon juga nanti kepada para penyuluh, untuk saling bertukar informasi, seperti misalnya Palembang. Palembang ini ternyata sudah mencapai penumbuhan kelompok yang lebih dari targetnya. Nah, bagaimana mereka bisa melakukannya? Jadi mohon misalnya dari Kalimantan Selatan, para penyuluh di sana untuk menanyakan, kok bisa sih? Ayo dong, share bagaimana caranya ya. Jadi pasti ada jalan gitu ya. Jadi jangan menyerah dengan mengatakan sehingga kami Bu tidak bisa tidak. Kita masih punya waktu sampai bulan Desember. Jadi kita masih bisa lanjutkan. Lanjut terus. Oke. Nah, ini saya kira stop. Nah, ini juga teman-teman, ini beberapa hal yang menurut saya ini wajib dimiliki oleh teman-teman penyuluh gitu ya. Dalam kondisi sekarang ini tidak perlu di-print, tetapi sekarang ini gadgetnya sudah bagus, jadi bisa di-download semua jadi ketentuan mulai daripada Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang tentang sistem penyuluhan perikanan, Undang-Undang Nomor 7 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan budidaya ikan
dan petambah garam, Undang-Undang 18 dan seterusnya gitu ya. Ini sesuatu yang pokoknya menjadi primbon ya, kalau ada apa-apa teman-teman bisa ngecek itu apa sih sebenarnya nggak sih apa yang saya lakukan dan seterusnya gitu ya. Jadi kemampuan kemandirian dari teman-teman penyuluh ini saya sangat harapkan. Jadi jangan sampai begini loh. Saya tahu bahwa situasinya mungkin dulu pada waktu teman-teman memutuskan untuk jadi penyuluh, ini bisa saja mungkin bukan menjadi sesuatu passion-nya gitu ya. Tapi sambil jalan mungkin akhirnya ada juga yang merasa bahwa oh ternyata mengasihkan ya untuk menjadi penyuluh gitu. Tapi ada juga yang cuma merasa ini sebagai lompatan saja. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi, saya ingin mengajak semuanya untuk tetap bisa melakukan tugas dan tanggung jawab penyuluh itu sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi standar yang sudah kami berikan gitu ya. Jadi kalaupun nanti suatu saat teman-teman merasa tidak happy, nah ini ya silakan saja disampaikan gitu ya. Dan dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan kepada para penyuluh perikanan PNS khususnya bahwa mungkin hari ini saya akan menyebarkan informasi bahwa kami di Pusat Pelatihan Penyuluh Perikanan membuka kesempatan kepada para penyuluh PNS khususnya yang memang punya passion atau punya ketertarikan untuk menjadi pelatih di balai-balai perikanan kami, saya akan membuka lebar. Nah, silakan untuk mengajukan diri, nanti diajukan kepada Satmintal masing-masing, nanti kita akan melakukan seleksi. Nah, siapa yang memang memenuhi syarat dari apa yang memang kita butuhkan, nanti kita akan lanjutkan prosesnya. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan demikian. Nah, ini sambil nanti bisa menimbang-menimbang ya. Oke. Nah, jadi kita berpikirnya kalau penyuluh berangkat dari rumah gitu ya. Nah, kemudian apa yang memang harus dikerjakan itu semua ada di dalam pikirannya. Seperti yang kita sudah sampaikan di awal dulu tentang program penyuluhan gitu ya. Nah, ini juga harus teman-teman sudah memahami betul apa sih yang menjadi tugas eselon 1 atau apa yang menjadi program dari eselon 1 kita. Jadi benar-benar bisa teman-teman buka primbonnya untuk dilihat supaya tidak ada yang terlewatkan. Jadi jangan sampai nanti ke lapangan teman-teman tidak tahu apa rencana yang akan dilakukan. Ini sangat mempermudah untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian gitu ya. Nah, dampaknya tentu bukan hanya bicara kita output, kita sudah bisa menumbuhkan kelompok, kita sudah bisa menegakkan kelompok gitu ya, tetapi sekarang juga harus bisa menghitung bagaimana dampaknya dari apa yang sudah kalian lakukan. Lanjut Mas, program tadi juga lanjut saja. Ini nanti materinya silakan untuk menjadi pegangan boleh. Nah, ini tentunya akan menjadi satu kebanggaan apabila di dalam bekerja ini kita punya hasil gitu ya. Jadi teman-teman mengencourage kepada para pelaku usaha gitu ya, mendampingi agar mereka bisa meningkatkan usahanya, tidak hanya menjadi yang basic saja, tapi karena aksesnya bisa kita tingkatkan untuk menjadi lebih besar lagi. Saya kira bukan hanya bicara tanggung jawab kepada pemerintah atas tugas dan tanggung jawabnya, tapi kebaikan yang akan kita bawa kelak pada waktunya nanti kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Lanjutkan. Ini adalah beberapa hal juga yang menjadi dasar hukum, tadi juga benar-benar harus kalian pahami gitu ya. Nah, ini adalah beberapa, lanjut saja, ini hal-hal pendalaman daripada yang sudah sampaikan di atas, jadi teman-teman harus tahu di Kepmen 17 penumbuhan kelompoknya itu apa saja kelompoknya gitu ya. Nah kemudian stop dulu, di tahun 2020 memang saya juga sangat menyayangkan memang karena adanya pemotongan anggaran sehingga tidak bisa 34 provinsi yang sudah kita usulkan untuk memiliki percontohan penyuluhan tahun 2020 ini akan bisa kita lakukan. Jadi hanya 12 percontohan penyuluhan yang sudah kita setujui untuk kita lakukan, beberapa jenis inovasinya misalnya budidaya maggot sebagai bahan alternatif, budidaya patin dengan pakan mandiri fermentasi dan seterusnya gitu ya. Nah, yang mau saya himbau adalah dalam situasi sekarang ini sebenarnya kita juga tidak tahu ya siapa yang masih bisa survive, siapa yang mendapatkan kesulitan sebenarnya. Jadi saya sendiri sebenarnya sekarang lagi mencari data berapa sih sebenarnya dari stakeholders kelautan dan perikanan yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Ternyata setelah saya cek di Kemenaker BPS untuk mendapatkan data itu ternyata masih secara gelondongan. Belum ada data persis yang menunjukkan berapa dari stakeholders budidaya, pelaku utama perikanan tangkap, ataupun dari pengolahan yang memang memiliki, yang terkena dampak daripada COVID ini. Tapi bicaranya juga bukan hanya dampak yang negatif, ternyata
kami punya juga kan binaan beberapa P2MKP yang teman-teman juga sudah familiar dengan nama ini, yang mereka notabene-nya adalah UMKM, mereka mengatakan bahwa ternyata di era pandemi COVID ini, malah terkait dengan misalnya pengolahan, penjualan produk mereka itu ternyata meningkat gitu ya. Jadi kita menyeimbangkan, bukan hanya bicara dalam situasi pandemi COVID ini hanya yang negatif saja kita rasakan, tapi positifnya apa? Nah ini nanti juga di dalam evaluasi kami mohon bantuan pada para penyuluh untuk memberikan inputnya agar kita bisa menyampaikan kira-kira berapa sih yang terdampak gitu ya dari stakeholders kita. Nah maksud saya adalah terkait dengan masalah percontohan penyuluhan ini adalah kalau misalnya teman-teman penyuluhan perikanan di lapangan memiliki peluang melihat bahwa di lokasinya dibutuhkan tempat yang memang menjadi sasaran yang mudah para para pelaku utama berkumpul misalnya. Nah ini bisa diusulkan kepada si pelaku utama misalnya yang punya tempat yang memang sudah berhasil, sekiranya tempat itu bisa dijadikan percontohan penyuluhan untuk menjadi tempat bertemu para pelaku utama yang lain yang akan belajar, yang masih belum maju di dalam usaha perikanannya, belum berkembang gitu ya. Namun tentunya memang kita tidak bicara hanya percontohan yang biasa saja, sentuhan daripada teknologinya, sentuhan daripada hasil risetnya memang juga perlu. Tapi tentunya saya pikir kalau ada willingness dari si pelaku utama yang mau dijadikan sebagai tempat penyuluhan, percontohan penyuluhan, dan merasa ada kemanfaatan, kalaupun dia mungkin harus misalnya menyiapkan hal-hal yang terkaitnya gitu, saya merasa bahwa pasti dia akan mendapatkan manfaat karena dia adalah orang pertama yang akan melakukan teknologi hasil risetnya. Hasil riset yang kita miliki. Nah, jadi nanti saya juga akan mengajak teman-teman penyuluh perikanan, kalau ada peluang gitu ya, ada pelaku yang dibina di lokasinya itu ternyata sudah bagus, sudah berhasil, bahkan sudah melaksanakan teknologi yang memang sudah berkembang. Nah ini bisa kita jadikan sebagai percontohan penyuluhan, bisa diusulkan. Jadi tidak terbatas hanya 12 saja. Karena kalau hanya menunggu dari anggaran pusat dengan kondisi pandemi yang sekarang ini, pemerintah juga masih kekurangan 50 triliun untuk membantu mereka yang kena PHK ataupun mereka yang dirumahkan masih belum bisa bekerja. Nah ini yang juga kita harus menjadi prihatin atas situasi ini. Jadi kita harus berusaha untuk keluar dari kesulitan ini. Ini juga merupakan salah satu kiat bagaimana di era ini para penyuluh untuk bergerak. Lanjut. Saya tidak membahas ini, tapi membahas secara keseluruhan. Lanjut, Mas Andi. Ya, ini juga saya kira dengan profil kelompok ini saya mohon juga untuk diselesaikan karena masih terus berjalan. Saya berharap bahwa kita tidak perlu bekerja sampai dengan Desember, tapi mungkin November kita sudah selesai sehingga 1 bulan terakhir kita supaya bisa mampu mengevaluasi apa yang kita lakukan. Ini adalah jumlah penyuluh ya, sementara ini masih seperti ini. Kami juga masih menunggu, nampaknya juga masih sulit kiranya misalnya tahun depan adanya penambahan penyuluh nampaknya. Tapi kita akan menunggu, sekiranya ada peluang itu ada, kita akan merekrut kembali. Oh ya, satu lagi, mumpung kita bertemu juga, jadi teman-teman penyuluh perikanan semua, saya sampaikan bahwa sekarang ini Puslatlu juga sedang melakukan perekrutan terkait dengan penyuluh swadaya. Jadi dengan kondisi yang sulit ini memang kalaupun kita tidak bisa menambah jumlah penyuluh, yang notabene-nya adalah dia penyuluh PNS ataupun penyuluh PPB, tapi kita berharap bahwa penyuluh swadaya yang mereka sebenarnya adalah para pelaku, supaya mereka bisa terlibat untuk membantu menyuluh kepada masyarakat sekitarnya. Memang ada beda peran, nah ini yang sedang kita coba petakan, apa yang menjadi perannya penyuluh PNS dan PPB, apa yang menjadi perannya penyuluh swadaya. Di minggu depan kita akan rapat dengan Kepala Dinas, bersama dengan Bapak Kepala Badan, untuk beliau menyampaikan arahannya, bagaimana peran dari masing-masing. Karena kita memang dalam situasi yang sulit, tapi kalau orang punya willingness untuk membantu, memberikan edukasi, memberikan pencerahan, dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat di sekitarnya, mengapa tidak kita terima mereka sebagai bagian dari kita, gitu ya. Terus lanjut, ini juga saya kira satu hal yang harus segera dilakukan dalam upaya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adalah kita bicara sarana-prasarana, saya belum bisa berbicara banyak dari pusat untuk mendukung teman-teman penyuluh perikanan di lapangan, dan saya berharap dari dinas untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa membantu
paling tidak bekerja sama, kalaupun alat itu tidak ansih akan dimiliki oleh si penyuluh, tapi bersama dengan teman-teman di dinas, ini untuk bisa teman-teman penyuluh perikanan bergerak menggunakan sarana prasarana yang tersedia ini. Dan sebagai informasi juga teman-teman semua, saat ini dalam kita berupaya juga sekiranya nanti pun akan ada misalnya sarana yang akan diberikan kepada penyuluh perikanan, namun kami juga masih punya PR. Kami juga harapkan para penyuluh juga nanti membantu ya terkait dengan penataan BMN daripada sarapras yang sebelumnya pernah diberikan, karena ternyata ini administrasinya tidak rapi, dan ini kami khawatir akan menjadi temuan dari BPK. Nah, untuk itu kami harus segera selesaikan terkait dengan masalah BNN yang sebelumnya yang sudah pernah diberikan kepada teman-teman penyuluh perikanan atau digunakan oleh teman-teman penyuluh perikanan. Nah, jadi sekarang saya berpikir bahwa buah manis daripada adanya pandemi COVID-19 ini nampaknya memang memaksa kita pusat penyuluh perikanan ya, kita termasuk Anda para penyuluh semuanya, teman-teman semua adalah mencari cara bagaimana agar pendampingan yang kita lakukan ini bisa kita lakukan. Dan salah satu hal yang menjadi buah manisnya adalah menurut saya adalah bagaimana kita sekarang memanfaatkan teknologi digital yang ada, yang mungkin setiap hari sebenarnya kita pegang melalui gadget kita bisa manfaatkan untuk bisa kita lakukan sebagai sarana pendampingan. Jadi sudah waktunya juga mohon kepada para penyuluh perikanan untuk juga mensosialisasikan, mengajak kepada para binaannya untuk mereka mau belajar juga terkait bagaimana menggunakan gadget mereka sebagai sarana untuk berkomunikasi, sarana untuk pendampingan ataupun konsultasi yang bisa dilakukan teman-teman penyuluh perikanan kepada mereka. Nah, saya kira ini buah manisnya, dan saya mohon untuk tidak bosan untuk bagaimana ini bisa digunakan. Kalau perlu ada sesi khusus, kami dari Pusratlu misalnya diminta untuk bantuan memberikan terkait dengan hal ini, kami siap gitu ya. Nah, juga beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di daerah seperti ada lokasi balai kusuka, tapi dalam situasi yang pandemi kemarin tidak bisa digunakan. Nah, sekarang ini mungkin dengan aturan protokol kesehatan 19 sudah bisa teman-teman bergerak lebih leluasa, silakan juga mulai dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentunya protokol kesehatan 19-nya tetap berjalan, bertemu boleh, tapi dengan kapasitas yang dibatasi. Lanjut. Nah, stop. Saya memang minta ada satu slide khusus. Satu slide khusus yang berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya kan begini, kalau kita mau mendampingi orang itu tidak bisa kita samakan sifatnya, kita tidak bisa samakan karakternya gitu ya. Sorry. Nah, jadi teman-teman harus belajar juga bagaimana sih sebenarnya sifat atau karakter dari orang yang kita hadapi. Apakah orang itu orang yang memang akan bisa menerima apa yang kita sampaikan? Apakah orang itu ternyata orang yang malah bisa memanfaatkan kita gitu ya, sebaliknya. Ataukah orang itu yang malah justru tidak mau menerima apapun yang kita sampaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya pikir juga teman-teman dengan gadget yang ada, ini hanya sedikit yang saya sampaikan untuk belajar juga mengenali dari orang-orang yang kita hadapi gitu ya. Jadi menurut saya yang juga menjadi satu yang perlu kalian miliki itu adalah how to communicate. Bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para pelaku usahanya ya. Jadi saya berpikir sih sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan adanya penolakan-penolakan daripada para pelaku ataupun para pelaku utama yang didampingi oleh teman-teman penyuluh perikanan. Jadi so far saya kira alhamdulillah teman-teman sudah bekerja sesuai melakukan pendekatan yang sudah sesuai ataupun yang sudah baik gitu ya. Sehingga apa-apa yang memang menjadi kolaborasi di lapangan dengan para pelaku usaha atau yang didampingi ini berjalan dengan baik. Gitu. Lanjutkan, saya tidak akan memperdalam ini, tapi pendekatan ini dan termasuk bagaimana sifat kalian sendiri, nah ini juga yang bagaimana untuk saling bisa bertemu dengan mereka yang kita dampingi. Nah, ini adalah informasi terkait dengan masalah peta okupasi ya. Jadi peta okupasi ini adalah maksudnya bagaimana sekarang ini profesi-profesi yang ada itu sekarang menjadi hal yang penting dalam kaitan sertifikasi. Jadi BNSP itu sudah menyampaikan bahwa ke depan ini
terkait dengan sertifikasi kepada profesi ini akan terus ditingkatkan. Dan kaitan dengan teman-teman penyuluh, ini juga saya akan meninjau kembali, akan lihat kembali, karena pesan dari Undang-Undang 16 Sistem Penyuluhan Perikanan, salah satunya itu adalah terkait dengan sertifikasi penyuluhan. Nah, ini apakah memang sudah berjalan dengan baik, tapi bagaimana kelanjutannya, gitu ya, bagaimana evaluasinya. Sejauh yang harus kami lakukan, mungkin sudah teman-teman ada yang ikut juga pelatihan 2 kali dari Banyuwangi yang sudah, kemudian dari Medan sudah, tapi masih penyuluh PNS, dan terus akan bertahap ini selama 2 bulan kami akan mencicil ya, terpaksa mencicil karena kapasitas yang terbatas. Untuk teman-teman nanti di setiap Satminkal itu akan bergantian dilatih refreshing melalui digital platform kami untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan refreshing atau updating dari misalnya budidaya, ataupun tangkap, ataupun PDS, yang mana semua materi-materi ini sebenarnya usulan dari teman-teman semua, gitu ya. Jadi kita sudah membuat modulnya, bahan ajarnya, dan juga kurikulumnya. Nah, ke depan ini mudah-mudahan kita juga terus bisa memperbaiki daripada bahan-bahan ajar kita ini, supaya nanti ke depan teman-teman bisa manfaatkan. Tapi juga saya kira dengan adanya cyber extension yang dulu pernah dibangun, ini juga masih bisa digunakan. Tapi tentunya kita ingin dalam kondisi yang kekinian ini, kita harus bisa lebih bagus lagi. Jadi supaya nanti penyempurnaan dari platform yang akan kita gunakan ini memudahkan teman-teman di lapangan mengakses informasi-informasi terkini, ataupun hal-hal yang bisa menjadi mandiri di dalam belajar. Tidak hanya menunggu pelatihan dari kami, tapi langsung begitu kami kasih linknya, kalian bisa langsung melakukan pembelajaran. Jadi peta okupasi ini ke depan kita akan lihat apakah sertifikasi sebagai seorang penyuluh itu memang akan memiliki peran juga di dalam hubungannya dengan misalnya dunia usaha, dengan dunia industri gitu misalnya ya. Lanjutkan. Ini adalah ini saja. Strategi penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan KP tahun 2020 ya. Jadi memang untuk tahun 2020 kita masih punya target untuk jumlah kelompok yang akan dibina itu adalah 41.000, dan juga beberapa hal yang menjadi target dari teman-teman semua gitu ya. Kalau ini sebenarnya menunjukkan proses gitu ya, proses daripada satu proses kegiatan yang bagaimana input itu diberikan, kemudian proses output outcome, dan bagaimana yang penting sebenarnya apa yang teman-teman lakukan di lapangan ini adalah impact-nya. Ini yang masih saya belum dapatkan, tapi saya melihat Satminkal juga sudah berusaha untuk bisa menghitung, walaupun teman-teman penyuluh itu bergerak dengan jasa. Tapi bagaimana menghitung bahwa jasa yang diberikan atau pendampingan yang diberikan oleh teman-teman ini memberikan dampak yang bisa dihitung, bagaimana misalnya hasil daripada produksi pembudidaya itu bisa meningkat, hasil tangkapnya jadi baik, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin juga dalam waktu dekat, saya pikir mungkin di awal Juli, mudah-mudahan tidak ada halangan, saya akan mengadakan satu kegiatan. Sorry ya, ini berarti waktunya sudah sangat mau habis ya. Lanjut saja kalau begitu. Ke teman-teman mungkin nanti bisa baca sendiri poinnya. Terima kasih, Bu. Bolehkah nanti materi dari Ibu kami bagikan ke peserta, Bu? Boleh, silakan. Jadi sebentar saya selesaikan aja biar teman-teman lihat. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini, walaupun tidak secara runut gitu ya, Mbak Triana, tetapi sebenarnya ini adalah prestasi ataupun semua yang sudah dikerjakan oleh teman-teman penyuluhan. Saya bangga karena semua lini yang sudah ada itu bisa digunakan. Terus saja, lanjut Mas. Baik itu ada yang tetap penyuluhan melalui radio, melalui digital ya. Jadi work from home bagi para penyuluh itu ternyata bukan menjadi satu halangan untuk teman-teman penyuluh tetap bekerja gitu. Tapi tetap pesan saya adalah teman-teman harus tahu pada waktu akan mulai bekerja itu apa rencana, apa yang sebenarnya harus kalian miliki dan harus kalian punyai gitu ya di dalam rangka pendampingan ini itu yang menjadi penting ya. Jadi terus saja, ini semua bentuk daripada apa yang sudah teman-teman lakukan, saya rangkum di sini gitu ya. Saya rangkum di sini. Dan saya juga apresiasi ternyata di dalam seri pelatihan yang sudah kami lakukan melalui balai pelatihan ini rata-rata penyuluh yang ikut, tapi saya juga menghimbau jangan hanya untuk dimiliki kemampuan itu sendiri, tapi silakan apa yang sudah diikuti melalui pelatihan-pelatihan itu bisa ditularkan
kepada para kelompok gitu ya. Tidak harus kelompok yang sudah tersebutkan di dalam mungkin penubuhan kelompok, tapi kelompok-kelompok lain yang bisa didorong untuk mereka bisa menjadi wirausaha baru atau mungkin menjadi startup. Saya kira begitu teman-teman semua apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin tidak secara runut ataupun tadi juga ada kelambatan di dalam penayangannya atau hal-hal lain yang kurang berkenan di dalam saya menyampaikan paparan saya ini. Saya masih akan stay sampai selesai, sekiranya nanti akan ada teman-teman yang bertanya kepada saya, silakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.